Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Aris Arianto akan melakukan percakapan pra observasi kelas, di mana yang akan membantu saya adalah Pak Alek Hidayat, guru SMA Negeri 1 Mayong. Tujuan supervisi yang pertama adalah pertumbuhan. Diharapkan setiap individu melihat supervisi sebagai bahan dari daur belajar bagi pengembangan performa seorang guru, Pak Alek. Yang kedua, perkembangan. Supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. Dan yang ketiga, pengawasan, sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, tujuan pra observasi, yaitu diharapkan kegiatan ini nanti mencapai kesepakatan kapan waktu supervisi, kemudian kapan waktu pasca observasi. Seperti itu, Pak Alek. Langsung saja ke percakapan pra observasi kelas. Gimana kabarnya Pak Alek hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Aris, walaupun kondisinya sedang ini cuacanya sedang tidak begitu bagus. Salam sehat, salam sehat. luar biasa. Betul Pak Alek, cuaca hari ini emang hujan, kemudian tidak kayak pancaroba lah. Beberapa teman kita emang baru ada yang sakit. Semoga lekas sembuh. Semoga sembuh. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah hari ini Pak Alek sehat. Jadi nanti kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar tanpa halangan apapun. Yang pertama Pak Alek, tujuan apa yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran nanti? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alek Hidayat, guru SMA Negeri 1 Mayong. Di sini saya mengampu prakarya dan kewirausahaan. Jadi sudah terlihat bahwa keinginan dari Mapel ini adalah menciptakan sebuah karya, menciptakan sebuah produk. Jadi artinya nanti ketika yang hasil akhir dari pembelajaran ini ya harapannya menghasilkan sebuah produk. Dalam konteks ini nanti kita adalah desain grafis, Pak Aris. Desain grafis. Oke. Berarti tujuan utama dalam pembelajaran ini adalah menciptakan karya ya Pak Alek. Karya dan produk lah, khususnya di desain grafis seperti itu. Pak Alek tentunya kan sudah membuat rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau RPP. Minta tolong diterangkan secara singkat bagaimana nanti rencana kegiatan pembelajaran yang akan diampu oleh Pak Alek. Baik, yang pertama biasa kita berikan di dalam kelas, kita berikan salam, kemudian motivasi awal. Setelah itu ada satu hal yang menarik menurut saya sebagai guru wirausaha. Saya ingin menggali anak-anak yang memiliki potensi untuk nanti berwirausaha. Jadi sedikit memaksa memang anak-anak nanti saya tanya apa wirausaha yang akan dibuat di kemudian hari, karena tidak semua di siswa kita itu akan melanjutkan dan tidak semua juga nanti harus bekerja di pabrik, tapi ada salah satu opsi yaitu wirausaha. Jadi saya mengawali, saya bertanya, Mas, Mbak, nanti ketika lulus mau wirausaha apa? Nah, itu untuk mengawali, dan mereka ya untuk kelas 10 masih belajar menjawab, Pak, karena saya nyari apa ya Pak dan lain sebagainya. Itu juga mungkin bisa membuat doa di awal supaya nanti bisa apa yang dia inginkan dan apa yang dia putuskan nanti bisa terwujud. Dan saya senangnya itu beragam, Pak Aris. Jadi ketika saya tanya si A, itu nanti muncul ada wirausaha keluarga yang muncul, ada yang inovasinya, ada yang punya cita-cita main game, jadi programmer dan lain sebagainya, itu juga muncul. Nah, di dalamnya nanti setelah memotivasi, di dalamnya seperti biasa saya tampilkan sebuah video, karena memang di awal saya tampilkan video wirausaha. Kebetulan saya juga punya usaha, jadi saya menampilkan video saya sendiri. Kemudian untuk memotivasi bahwa guru pun ada profesi juga bisa berwirausaha. Saya memotivasi mereka agar ya sekolah
ya nanti kalau memang ada kesempatan membantu lah minimal orang tua kalau punya usaha di rumah atau lain sebagainya. Setelah itu nanti kita bagi per kelompok. Setelah itu ada materi yang harus saya sampaikan singkat, setelah itu dibedah oleh kelompok masing-masing, dan di akhir nanti ada presentasi, kemudian di berikutnya ditanggapi, dan yang terakhir refleksi dan penutup. Ya. Oke, luar biasa Pak Alek, karena Pak Alek ini termasuk guru yang mempunyai usaha, salah satunya yaitu hidroponik, jadi bisa jadi motivasi anak untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Catatan yang luar biasa adalah Pak Alek selalu menggali potensi anak, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan lagi, karena di SMA Mayong beragam anak. Oke Pak. Iya betul Pak Aris. Oke, kemudian yang Pak Alek sudah menjelaskan beberapa kegiatan pembelajaran. Dalam kompetensi guru kan ada 4 Pak Alek, ada kepribadian, pedagogik, kemudian sosial, profesional. Kira-kira yang kepengen dipilih Pak Alek secara spesifik, yang pengen diamati itu kompetensi apa Pak Alek? Baik, jadi 4 kompetensi sebetulnya memang harus kita gali semua ya Pak, karena hubungan dengan teman, hubungan dengan guru, kemudian secara profesional kita menggali materi dan sebagainya. Tapi saya ingin terfokus di pedagogik, karena menurut saya roh pembelajaran yang kita sampaikan ke anak-anak, kita kan punya masalah satu itu jenuh. Ya, setiap kelas itu nanti kan di 10.1, 10.2 kita intinya menyampaikan materi yang sama atau konten yang sama, tapi bagaimana caranya dari pedagogik itu kita menggali karakternya yang berbeda, kemudian media mungkin yang bisa kita gali lagi dan lain sebagainya. Jadi intinya strategi pembelajaran, misalkan di kelas ini apa, di kelas yang lain apa, karena ya tadi seperti yang Pak Aris sampaikan bahwa anak-anak ini itu memiliki karakter yang luar biasa berbeda, dan kita harusnya gitu bisa ngayomi semua dari kelas itu. Oke. Berarti kompetensi yang dipilih Pak Alek untuk diobservasi yaitu pedagogik ya Pak Alek? Iya betul. Karena pedagogik ada memahami karakter, kemudian perangkat pembelajaran dan penilaian. Kira-kira strategi apa untuk Pak Alek bisa sukses untuk meningkatkan kompetensi pedagogik itu Pak Alek? Yang pertama secara teori melewati satu pelatihan Pak. Jadi kita punya PMM, Merdeka Mengajar. Jadi dari sana kan kita memiliki wawasan bahwa setiap guru itu punya tanggung jawab yang besar, bahwa setiap anak itu istimewa dan lain sebagainya, sehingga kita kembali kepada arti guru sesungguhnya, yaitu dapat memotivasi, kemudian dapat memberi contoh dan lain sebagainya. Nah untuk strategi biasanya dari YouTube, karena YouTube banyak. Kemudian biasanya ada yang di awal pembelajaran belum saya sampaikan, itu ada kayak keprok gitu Pak. Jadi ice breaking ya Pak? Ice breaking dari YouTube juga banyak yang saya tiru. Ya walaupun terkadang anak-anak juga itu terjadi ketika jam awal itu masih oke. Jam akhir itu walaupun ice breaking juga tidak begitu, kurang maksimal kan jam akhir. Karena ya ini salah satu kendala kewirausahaan, termasuk ini karena Pak Aris juga kurikulum, jadi sering ditaruh di jam akhir. Jam akhir. Jadi anak-anak motivasinya juga sudah menurun, tenaganya juga sudah menurun, tapi ya bagaimana caranya kita membangkitkan lagi. Oke. Ya luar biasa, walaupun di jam akhir tetap jam akhir harus memutar strategi ya Pak Alek. Strategi yang tepat untuk kegiatan belajar anak. Nanti kegiatan observasi rencana di kelas mana Pak Alek? Di kelas berapa? 10 atau kelas 11 atau kelas 12? Ini hari Kamis, berarti kita masuk observasi di hari Jumat, di kelas 10.7. Kelas 10.7. Oke. 10.7.
Tentunya Pak Alek kan sudah pernah masuk di kelas 10-7, sudah pernah mengajar di situ. Menurut Pak Alek, karakter yang ada di kelas 10-7 itu gimana Pak Alek, anak-anaknya? Untuk kelas ini spesifik ini ya sama dengan kelas yang lain, yaitu heterogen. Heterogen. Ya, ada yang motivasinya sudah tinggi di awal, ada yang setengah, ada yang tidur juga kadang. Tapi ya karena memang berangkat dari keluarga yang berbeda, kemudian dari lingkungan yang berbeda, ya memang karakternya berbeda-beda Pak. Berbeda-beda. Makanya nanti kita sikapnya juga berbeda-beda dan meningkatkan levelnya juga berdasarkan si anak itu sendiri, bukan disamakan dengan yang tinggi dengan tinggi, kemudian yang tengah dengan tengah. Itu nanti naik levelnya, misalkan Pak Aris sudah level 5, saya baru level 1, ya nanti dari 1 ke 2, tidak 1 ke 5. 1 ke 5. Oke. Seperti itu. Berarti kelas 10-7 yang Bang ini anaknya heterogen, ada yang semangat, ada yang malas. Saya bisa menyebutkan satu nama, Hana namanya. Hana. Hana itu luar biasa sekali. Belum kita tanya itu sudah jawab istilahnya. Sangat-sangat semangat. Sangat antusias. Ya. Sangat antusias. Oke, seperti Hana. Ketika di kelas itu kan bermacam-macam karakter Pak Alek. Ada yang seperti Hana semangat, kemudian ada yang kurang semangat dan sebagainya. Bagaimana cara memfasilitasi kebutuhan anak, kebutuhan siswa, Pak Alek? Oke, mungkin begini. Kalau di hasil akhir dari prakarya ini kan nanti produk Pak, produk grafika. Jadi saya sudah menunjukkan beberapa produk yang ada di SMA Negeri 1 Mayong. Itu ada gantungan kunci, kemudian ada yang mug, sama ada yang kaos. Nah, nanti saya ingin bahwa anak-anak itu, jadi itu sudah termasuk level Pak. Jadi kalau gantungan kunci itu yang paling mudah, paling murah, kemudian paling 3.000 nanti dapat gitu kan. Ada yang lagi yang lebih mahal sedikit, itu mug, nanti prosesnya juga agak rumit. Kemudian yang paling tinggi itu kaos, nyablon kaos. Nah itu nanti harapan saya perbedaan itu saya akomodir. Jadi misalkan mungkin dari ada anak yang kurang mampu misalkan, ataupun kemampuannya juga masih di bawah, itu pilih aja yang gantungan kunci misalkan. Nah kalau misalkan kamu punya uang yang agak lebih, beli kaos katun, nah nanti disablon sama-sama di sekolah. Berarti untuk kebutuhan siswa ini disesuaikan dengan kemampuan anak ya Pak. Ketika dia pengen pilih gantungan kunci ya monggo, kemudian pengen kaos juga sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Ya intinya kan di grafis itu kan gambar. Walaupun gambarnya sama, misalkan 10-7 itu punya namanya sepatu gitu. Ya, 10-7. Nah, itu kan bisa dibuat logonya nanti bisa di gantungan kunci, di mug atau di kaos. Jadi desainnya sama, cara buatnya juga sama, tapi nanti diaplikasikan ke 4 media yang berbeda. Oke. Luar biasa, secara langsung Pak Alex sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk setiap pembelajaran mesti kan ada asesmen, penilaian. Untuk rencana besok asesmennya dalam bentuk apa Pak Alex? Apakah tertulis, apakah produk, apakah praktek dan sebagainya? Kalau ini mungkin termasuk kelemahan saya secara pribadi Pak. Jadi ketika sudah asik dengan kelas itu waktu ujuk-ujuk bahasa Jawanya tiba-tiba sudah bel. Kadang penilaiannya lupa, kemudian penutupnya juga seadanya gitu biasanya, karena memang terfokus di produk, kemudian di presentasi. Tapi kalau untuk penilaian biasanya di lembar observasi. Di prakteknya nanti juga ada tes tertulis. Di tes tertulis ada ulangan harian bersama, kemudian project juga nanti dari penilaian produk tadi Pak, dari gantungan kunci sampai kaos tadi itu nanti dicek nanti, yang misalkan kalau memang ada kalau ada yang terbaik kita apresiasi, yang terbaik di satu kelas misalkan ada reward ada rewardnya. Oke, berarti Pak Alex sudah menerapkan penilaian, ada yang tertulis, kemudian ada praktek.
ada produk juga. Untuk lisan Pak Alek, mungkin ketika ada anak yang bisa menjawab apa itu, ada poin khusus, apakah ada apa enggak? Lisan? Ada Pak Arif. Ada, ya? Jadi gini, kalau presentasi itu anak-anak saya mencoba membuat mandiri soal. Oh gitu. Jadi setiap materi nanti silakan buat 10 soal. Soal. Oke. Kemudian dikasih opsi A, B, C, D, E. Ya. Kemudian saya ajari ngelink di PowerPoint. Ketika nanti diklik muncul benar salah. Nanti ketika teman-teman yang presentasi kemudian membacakan pertanyaan, nanti teman-teman yang tidak presentasi itu jawab. Nomor 1 siapa? Acong. Kemudian jawabannya B, benar, nanti dapat poin dari poin. saya. Berarti malah ya Pak, menciptakan kompetisi ya Pak. Iya, menciptakan kompetisi. Jadi rame. Kayak asik ini di kelas nanti. Oke. Dari penilaian sudah, kemudian ketika mau season akhir Pak Alek, sudahkah ada kegiatan refleksi dalam kegiatan pembelajaran Pak Alek? Ya, ini tadi Pak, seperti yang saya sampaikan, salah satu kelemahan dari saya merasa sendiri bahwa tadi prosesnya terlalu menggebu-gebu, kemudian di akhir ya tadi memberikan kesimpulan, iya cuma tidak setotal ketika di proses tadi, hanya seadanya, misalkan besok harus ngapain itu belum, terkadang itu karena lupa, kemudian tidak menyampaikan minggu depan itu harus ngapain, itu belum tersampaikan. Oke, berarti kegiatan refleksi kadang dilaksanakan, kadang belum ya Pak? Ya, kadang dilaksanakan, kadang ingat. Oke. Kadang sudah ada yang nunggu, gurunya dari luar itu. Oh gitu. Iya. Karena keterbatasan waktu ya Pak Alek. Kemudian untuk umpan balik terhadap siswa, misalnya umpan balik terhadap siswa, kalau dari guru mungkin kan udah biasa. Dengan teman sejawat sesama siswa, sudah dilaksanakan atau belum Pak Alek? Kalau penilaian antar siswa, umpan balik misalnya, kalau siswa misalnya bagus, karya yang bagus, itu kan umpan balik dari guru. Kira-kira dari temannya sendiri, dari sama-sama siswa, sudah atau belum? Ini termasuk atau tidak, sepertinya gini Pak, di akhir presentasi itu biasanya saya memberikan kritik dan saran. Oh gitu. Contoh misalkan, Mas, Mbak, suaramu kurang keras, yang belakang tidak terdengar, itu dari saya. Nah, saya lemparkan lagi ke teman-teman ke satu kelas. Adakah yang memiliki kritik dan saran tapi harus membangun, jangan menjatuhkan, tidak boleh membuli. Nah, itu sudah saya lakukan. Berarti secara langsung umpan balik sudah dilaksanakan ya Pak Alek? Umpan balik baik dari guru maupun dari sesama siswa gitu. Oke. Pak Alek tadi sudah menjabarkan secara garis besar mulai pelaksanaan pembelajaran, dan asik sekali ketika tadi ada penilaian juga, ada kompetisi juga, jadi suasana jadi rame. Kira-kira menurut Pak Alek saat ini penilaian terhadap diri sendiri dalam proses pembelajaran ini, Pak Alek di skala berapa? 1 sampai 10. Nah, apakah di angka berapa? Ya, monggo antara 1 sampai 10 gitu. Agak sulit ini Pak. Agak sulit. Agak sulit. Ya mungkin karena sempurna hanya milik Allah. 7 oke. Ya, berarti saat ini untuk skala sendiri baru sampai 7 ya. Karena tadi saya merasa penilaiannya tadi ada yang belum maksimal, refleksi juga terkadang lupa. Nah, itu mungkin yang bisa ditingkatkan. Saya merasa sendiri ada yang kurang. Oke. Dan mohon bantuannya Pak Aris kalau memang ada yang kurang bisa diingatkan. Siap. Yang terakhir Pak Alek, harapan atau keinginan setelah kegiatan observasi ini apa Pak Alek? Dari Pak Alek sendiri. Ya, jadi saya sebelumnya terima kasih karena memang sudah didampingi dalam pra maupun nanti saat di supervisi dan pasca. Jadi harapan kami ya, karena tadi kekurangan yang kami miliki terkadang tidak terlihat oleh diri sendiri, harus ada orang lain. Yang penting yang dinilai seperti saya ini terbuka Pak, jadi misalkan kritik juga disampaikan, asalkan kritiknya membangun pasti saya terima. Kemudian Pak Aris juga mungkin kalau saya ada kekurangan dan lain sebagainya, jangan sungkan untuk medianya kurang bagus Pak misalkan, atau yang lain, itu pasti ada kekurangan karena memang ya tadi sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Ya, luar biasa Pak Alek, yang mudah-mudahan kita
dapat melayani anak lah, dapat menuntut anak yang lebih baik sehingga anak-anak dapat berkembang sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman dan kodrat alam gitu. Terima kasih Pak Alek untuk kegiatan pra observasi. Nanti kita ketemu lagi besok pagi hari Jumat, yaitu kegiatan observasi. Setelah itu nanti ada kegiatan pasca observasi. Ya, terima kasih. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.